Assalamualaikum. Aduh, anak baru nih gini nih. Kak Robert. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Apa kabar ya? Baru ngerasain pakai Zoom jadi. Alhamdulillah baik. Semuanya atlet-atlet pada olahraga di rumah pakai Zoom semua. Ini Dita kan dari situ juga kan, Lombok juga kan? Iya. Ya, dari Bima. Ya, dari Bima. Iya, kenal. Sebentar, aku ada video. Oh ya nih. Oh ini Ascam ya. Oke, itu yang kemarin ya? Iya, kemarin Asian Championship yang 2019. Yang 2019 itu ya? Oke, sebentar aku matiin dulu biar kelihatan mukanya kita. Oke, kita mulai ngobrol ya dulu ya. Ya, boleh. Nah, gimana kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Pokoknya sekarang sehat. Kuncinya kudu sehat dah. Aduh. Ya lagi banyak virus begini, COVID ya khususnya ya. Jadi mau gak mau jadi di rumah terus. Jadi anak rumahan udah. Anak rumahan ya, biasanya jarang di rumah. Aduh, jarang banget. Masuk TC terus gitu kan ya. Pas kalau jadi anak ini rumahan. ngomong sama teman-teman, Rul ini puasa pertamanya kamu di rumah full ya gitu. Iya ya gitu. Biasanya paling 10 hari atau seminggu terakhir menjelang lebaran baru pulang. Sekarang awal puasa sampai mungkin di lebaran nanti bakal di rumah terus nih. Makanya nih prestasi dah deh. Ada hikmahnya juga ya virus ini. Ada hikmahnya juga. Nah, oke, Rul, kita mulai. Ini kan ya Nurul Iqomah, ini seorang atlet ya sport climbing ya. Masih ingat gak kapan pertama kali kenal dulu, kapan pertama kali kenal sport climbing? Pertama kali kenal itu 2006 kalau nggak salah, itu Nurul SD kelas 5. Itu pertama kali kenal kami itu. SD udah ini kenal sport climbing. SD. Iya. Terus yang kenalin siapa tuh di SD gitu? Saya kenal kuliah waktu dulu. Ini apa sepupu, jadi sepupu udah kakak sepupu. Udah memang sebelumnya dia udah pemain, jadi cuma ngajaknya nggak ngajak pergi latihan, cuma ngajak ayo temenin kak main ke lapangan gitu lah. Cuma datang main-main di lapangan gitu kan, berhubung nggak dekat juga dari rumah, cuma nggak nyampe 1 kilometer kan. Udah, akhirnya cuma nyoba, seneng kan dah akhirnya gitu. Nah, untuk olahraga sport climbing nih, itu olahraga yang pertama memang digelutin, apa memang sebelumnya ada memang suka olahraga tapi bukan sport climbing ya, kayak Mbak yang ada filmnya itu kan, dia kan dia awalnya kan atletik terus atletik terus kan pindah ke sport climbing. Nah, kalau Nurul sendiri langsung sport climbing kah atau memang ya suka berenang dulu, atau mungkin anak-anak SD sebelumnya kan sukanya atau bulu tangkis kah atau apa gitu, apa memang kalau Nurul gimana? Kalau dulu saya emang seneng olahraga ya, cuman nggak masuk langsung di cabornya. Paling di kampung tuh main ya bulu tangkis ya gitu kan, lari-lari atau apa. Cuman pertama kali langsung masuk di cabornya tuh panjat tebing. Cuman kebalikannya dari si Mbak itu, si Mbaknya dulu panjat tebing dulu, baru itu SMP sempat masuk lagi di atletik gitu kan. Jadi atletiknya itu masuk di lompat tinggi sama lompat jauh. Kebalikannya.
Cuman itu bentar aja karena emang apa ya, lebih senengnya di panjat tebing. Jadi di atletiknya cuman beberapa bulan. Cuman udah aku manjat tebing aja lebih seru kayak gitu. Seru ya. Dibanding lari ya. Balik lagi malah. Balik lagi ke situ lagi ya. Nah, Manjat tebing lagi. Dulu pertama kali manjat itu apa ya? Kalau mungkin kan sekedar manjat ya, kayak lead berarti ya. Apa langsung Iya. aduh sukanya yang boulder atau apa gitu. Ya, untuk awal-awalnya kan pasti lead ya, tapi minat pertama kali itu untuk spesifiknya itu muncul kapan? Umur berapa? Minatnya itu awalnya tuh kan cuman di lead aja. Lead itu cuman kita kayak ngebut-ngebutan mana, aku udah papan segini nih, aku udah berapa gitu. meter kayak gitu kan. Itu kan saing-saingan sama teman-teman. Baru udah mulai itu Nurul, karena emang di Pengcap kan adanya lead sama boulder dulu. Ada sih speed dulu, speed klasik, cuman biasanya itu yang coba speed klasik itu cuman senior-senior. Kita kecil-kecil cuman main ngelit, mana yang tinggi-tinggian kayak gitu kan. Udah sampai poin ke berapa, papan berapa gitu ya. Aku udah papan segini loh ya. Itu kan ada saingannya di situ. Baru mulai muncul di 2010-an apa 2011 lalu tuh lebih senang ke lead dulu, pasti main lead. Baru terus itu berjalan sampai 2014-15 itu tiba-tiba lebih senang ke boulder. Nurul ngelitnya jarang banget tuh ngelit gitu kan. Boulder terus kerjaannya sampai di PON 2016 itu mainnya boulder terus. Masih boulder itu di PON itu ya? Di PON itu boulder, dapatnya juga di boulder. Di leadnya tuh cuman untuk menjat untuk timnya kayak gitu. Nggak terlalu tertarik pada saat itu kan untuk leadnya. Nah, untuk ke speed WR sendiri itu berarti baru-baru aja atau untuk speed WR? Terbilang baru banget. Baru banget. Kalau speed WR tuh Nurul malah baru ya. Apa ya? Tak ada tertarik sedikit pun di speed dulu ya. Awalnya ya. Apa sih gitu kan? Speed enggak, aku lebih seneng kayak lo ngedapat senangnya itu di boulder, tembusin jalur, jatuh kayak gitu kan. Baru pas 2000 berapa itu ya? 2017 akhir Desember. Itu tiba-tiba Nurul dipanggil masuk pelatnas lagi. Kan itu sebelumnya masuk pelatnas di pelatnas boulder ya? Boulder. Berarti pelatnas Asian Games? Pelatnas Asian Games itu Nurulnya di boulder awalnya, tim boulder. Di tim boulder ya? Enggak, Nurul itu masuk pelatnas dulu awalnya kan April 2017. Oh, dari April, ya. Dari April, itu boulder artinya. Boulder terus kan. Kemudian ada kabar bahwa dari pihak Asian Games-nya dipangkas. Sebelumnya kan ada berapa nomor ya? Ada nomor boulder, lead, speed klasik, speed WR kan. Tiba-tiba dipangkas menjadi combine dan speed saja gitu kan. Sedangkan lead bouldernya udah nggak ada. Nah, lead asli nggak kebayang bakal bisa masuk di tim lagi kan, karena emang oke lah aku cuman bisanya boulder, udah nggak bisa lagi bertahan di tim pelatnas, mikirnya kayak gitu awalnya. Nah, ini kan waktu saya pernah lihat kapan gitu ya foto semua atlet nasional sport climbing Indonesia. Ini untuk yang wanita, Nurul tingginya di atas rata-rata yang lain. Punya tinggi berapa sih? Tingginya sekarang kalau nggak 167, ya 167 lah kalau nggak salah. Nah, itu kan cukup tinggi ya dibandingin ya kita sebutin aja ya Uji, Aries, ya Dila, Salsa. Itu kan rata-rata ya masih ya di bawah Nurul. Itu maksudnya dengan tinggi seperti itu ada masalah ya sih? Karena kan ya apa ya, kita melihat kayak yang dari mana tuh China ya, Song itu kan juga pendek juga tuh. Nah itu kalau tinggi badan kayak gitu ngaruh ya sih?
ngaruh, malah lebih bagus Nurul ya kalau untuk di nomor speednya. Cuman paling masalahnya di nomor boulder ada beberapa jalur misal yang tekuk banget, yang kudu nekuk itu kadang tersiksa kan. Tersiksa dari situ sih. Ya lebih susah di boulder berarti ya kalau punya ya badan yang tinggi atau apa ya lebih menyiksa ya. Cuman dulu nikmatin sih jauh ini aman-aman aja. Nah kemarin yang waktu di IFSC yang ASEAN itu yang di Pakansari itu yang dirasain apa sih? Seneng banget, biasa apa? Udah tahu nih gue pasti menang atau apa gitu. Ya elah. Yang dirasain apaan? Seneng banget. Seneng Karena banget. memang apa ya? Itu tuh prestasi tertinggi Nurul saat berada di timnas ya gitu kan. Coba sebutkan menang apa aja di situ. Di SCM kemarin. Biar yang nonton video saya biar tahu nih. Ini Nurul nih juara di sana. Coba. Jadi kemarin emas di speed perorangan putri, kemudian Perorangan putri, terus emas di speed relay putri. nggak main-main loh, emas semua. Apalagi Kemudian satu lagi emas di combine putri. 3. Nah itu apa ya, persiapannya berapa lama sih kok bisa emas semua begitu? Persiapannya lama sekali dari awal dulu manjat sampai kemarin. Pokoknya semua Saking tuh benar-benar nyiapin diri buat juara. semua itu gak ada yang instan pokoknya ya. Nggak ada yang instan. Aduh, nggak ada. Nggak ada yang instan. Ya pasti perlu ya pengorbanan waktu, tenaga ya semua ya. Ya semua atlet pasti gitulah ya. Semuanya. Nah itu kan tadi Nurul bilang itu yang memang ya yang benar-benar sangat ya prestasi sangat terbaik ya. Tapi saya kan nggak tahu nih prestasi Nurul yang paling berkesan itu apa sih? Gitu. Prestasi ya belum tentu wah tapi ya bisa jadi nggak juara malah, tapi itu adalah yang benar-benar terkesan gitu buat Nurul. Itu waktu kapan? Yang paling berkesan buat Nurul sih Asian Games ya, walaupun memang nggak dapat pada saat itu, tapi masih sekarang itu masih aku udah pernah membela Indonesia di Asian Games walaupun memang belum rezeki untuk naik podium bersama tim B putri, cuman itu kami udah nunjukin yang terbaik. Itu memang belum rezekinya pada saat itu. Saya lalu senang aja sih kadang ngebayangin lagi waktu Asian Games gitu. Masih kebayang. Memang luar biasa sih ya. Maksudnya Indonesia tuh memang luar biasa. Ya siapapun yang naik podium itu bener-bener kalau menurut saya bukan orang per orang tapi tim sport climbing Indonesia di situ memang luar biasa. Semua saling mendukung, mau menang mau enggak, tapi kan ya di penyisian pasti dia yang mengalahkan orang lain gitu kan ya. Betul. Nah itu kan dari sisi prestasi nih. Kalau selama menggeluti sport climbing ini yang paling berkesan apa? Saya pernah interview Hernanda Zulfi, dia atlet nasional voli, gitu kan. Bukan prestasinya dia, wah mas saya pernah ulang tahun dirayain orang stadion. Kalau dulu ada kesan ya apa kenangan yang memang ya terserah mau prestasi mau nggak prestasi atau apa, ada nggak? Oh saya disambut di Bima kayak pahlawan atau apa bisa apa? Apa ya berkesannya itu paling berkesan itu saat latihan. Setiap latihan itu berkesan bagi Nurul saat latihan karena memang situ tuh momen kita gimana capeknya bareng terus tiba-tiba bareng terus saling ngedukung, ayo dong gitu, masa mau kalah bilang capeknya. Berkesan ketemu sama teman-teman yang masing-masing itu
punya spiritnya masing-masing. Misal ketemu Aris tuh, Bang Aspar tuh, yang lain-lainnya bintang-bintang di Indonesia itu luar biasa tuh. Mereka saling nyemangatin, itu paling berkesan buat aku. Di Indonesia ini kan ya banyak ya atlet yang jago-jago, bahkan menurut saya yang kelas dunia pun banyak ya, kayak Frederick, kayak siapa lagi, Ipin juga kan ya bagus ya prestasinya. Mungkin waktu di ASEAN itu ya dia bikin beberapa kesalahan juga lah sampai nggak juara. Ya itu ngeliat teman-teman banyak yang jago itu, ya rasanya apa sih ngeliat mereka yang tersaingi, apa malah seneng punya partner latihan sebagus mereka? Kayak awalnya tuh seneng masuknya, terus pertama kali masuk pelatnas kan selama ini tuh cuman ngidamin gimana ya latihan sama orang-orang hebat, manjat kuat gitu kan. Tiba-tiba masuk pelatnas ketemu sama semua Amin, ketemu sama semua bintang, ih keren. Awalnya ngagum dulu Nurul, aduh nonton itu ini ya yang namanya Frederick, semisal ini ya yang namanya Bang Aspar, kayak gitu kan. Baru mulai nextnya udah saling kenal, malah jadi tersaingi. Aku harus bisa kayak mereka, aku harus lebih kuat dari mereka, seperti itu. Malah jadi tersaingi ya, cambuk untuk ya bersaing dengan mereka gitu ya. Iya. Jadi mengaguminya awal doang. Oh wow, keren. Sisanya kalau nggak gitu ya agak kepake dia sama tim Indonesia. Iya gitu. Betul. Iya juga sih, baru nangkep saya. Memang bersaingnya pada saat latihan. Nggak ada. Saat latihan nggak ada bersaing, pokoknya siapa kuat dia bertahan. Nah, itu kan buat temen ya. Tapi kalau buat negara nih, selain Indonesia, negara apa aja itu yang sulit ditaklukkan atau? Sebenarnya untuk saat ini udah rata sih ya. Udah rata di beberapa negara, udah mulai punya atlet unggulannya masing-masing, baik di nomor speed, lead maupun boulder. Jadi untuk menandai siapa negara mana yang paling kuat itu agak sulit sekarang. Memang hampir rata menurut. Hampir rata ya semuanya. Hampir rata. Ya kalau dulu zaman saya jadi ketahuan tua. Prancis ya. Zaman itu dah. Itu kan dulu tahun-tahun 80, tahun 90 itu kan selalu Prancis gitu kan. Kalau sekarang mungkin merata ya. Merata. Yang dapat kan beberapa, daripada di nomor speed kan ganti-ganti, Indonesia, Cina, Prancis, Rusia. Iya juga kuat kan. Ya. Maksudnya bukan kuat lah, banyak lah atletnya. Ya, misalkan nih, ya Nurul sudah mendapatkan apa yang Nurul idamkan lah, udah sampai puncak prestasi atau apa, kira-kira pensiun di umur berapa sih? Aduh itu tuh agak berat tuh ngomongin pensiun itu. Sekarang lagi seneng-senengnya sama manjat, mikir ke sana tuh kadang. Aduh, aku masih seneng manjat. Rul, kapan Rul pensiun? Ditanya gitu. Belum tahu, aku masih seneng nih. Nggak tahu entah tiba-tiba aku berhenti atau bagaimana. Tapi untuk detik ini aku masih mau terus gitu. Masih mau maju dulu karena belum sampai ke titik yang Nurul tuju seperti itu kan. Oke. Nah, Anda ini ya kan ya pasti ya kedepannya pasti akan ya berkeluarga lah ya, kayak Mbak Puji lah ya kalau misalkan udah bukan jadi atlet, kira-kira mau ngapain? Mau jadi pelatih. Karena emang Nurul orang dari timur gitu kan, jadi benar-benar mau adik-adik dari sini lebih baik dari Nurul lagi, prestasinya lebih bagus. Sangat berharap. Apa ya? Ini kan kalau menurut saya sih PTI membinanya ya cukup bagus PTI, tapi harapan Nurul untuk dunia
sport climbing di Indonesia tuh kayak apa sih harapannya? Kali-kali aja ada orang Kemenpora nonton video ini kan. Begitu. Ya harapan dulu sih sebenarnya ini kan udah berapa tahun terakhir sangat FPTI sangat konsisten untuk melakukan pelatnas atau pembinaan terhadap atlet-atlet. Harapan dulu ini terus berjalan sampai ke depannya dan nggak putus. Karena memang dari pemusatan latihan itu, memang daerah udah melakukan pemusatan latihan. Jadi apabila dari pusatnya, FPTI pusatnya melakukan pemusatan latihan lagi, itu akan lebih bagus lagi untuk membina atlet-atlet untuk ke depannya. Itu terus berjalan, harapannya seperti itu. Fasilitas juga. Fasilitas. Untuk saat ini ada beberapa udah mulai dibangun fasilitasnya, dulu dengar kan. Jadi itu alhamdulillah ada progres. Jadi mungkin insya Allah FPTI punya dinding sendiri. Jadi kita nggak di dinding dipencap-pencap atau dipenggal-penggal lagi untuk latihannya. Mudah-mudahan didengar. Nah, amin. Ini kan YouTube channel saya ini kan ya selain kita ngobrol-ngobrol dengan olahragawan, memberi apresiasi kepada olahragawan, juga kan ya travel juga, makanan juga nih. Nurul asli dari NTB berarti ya, Bima ya? Bima, iya. Nah, tempat dulu deh, tempat rekomendasi di daerah Bima selain Pulau Komodo ya, apa? Kalau Pulau Komodo orang pasti tahu lah, gitu kan. Itu. Di Bima itu banyak sekali. Pertama nih, ada Pulau Ular. Ada Pulau Ular. Ular. Pulau Ular. Jadi satu pulau itu isinya ular semua. Wah, Pak Haji Petualang harus ke situ tuh. Kayaknya udah deh. Oh ya? Tapi bukan udah kayaknya. Kalau nggak salah udah pernah tayang. Terus lagi ada lagi. Itu masih satu pulau atau memang misah pulaunya kayak Pulau Komodo gitu? Pisah. Jadi kita naik boat dulu kan. Kayak boat gitu ya. Itu berapa menit atau berapa jam kalau dari Kota Bima? Dari Kota Bima kalau nggak salah 1,5-2 jam lah. Kalau kan ada darat dulu kan. Berarti nggak terlalu jauh berarti. Nggak terlalu jauh. Kalau karena yang Bima jadi kita mungkin sehari itu bisa muter-muter. Oke, selain Pulau Ular apa lagi? Iya. Ada Pulau Kelapa namanya. Nanti share deh fotonya, bagus banget. Boleh kirimin ya, boleh. Terus apalagi ada tempat wisata kah? Selain itu apa lagi? Tempat wisatanya di sini ada kebanyakan pulau-pulau sih ya, pulau-pulau kecil gitu yang kebanyakan. Karena emang kita kan kota pesisir pantai, namanya jadi pesisir, jadi kita bisa nyebrang ke pulau-pulau gitu. Kebanyakannya di kayak gitu. Nah, yang seru nih makanan di Bima apa? Ciri khas. Nah, dulu kasih dulu ya kalau ciri khas. Kalau saya ke sana, saya harus makan apa? Di sini siapin mulut bakal asem. Asem. Betul. Kalau di Jogja kan manis gitu kan. Jadi kalau datang ke Bima itu asem. Kebanyakan makanannya itu tuh rasanya asem. Ada namanya jame. Jame itu dia dari asem muda, asem hijau itu ditumbuk nanti dicampur sama ikan-ikan kecil kayak gitu, baru digoreng, disangrai kayak gitu, ditumis lah. Oh, tumis itu ya. Itu rasanya lebih kuat asemnya. Kayak teman-teman biasa dulu kan bawain teman-teman yang luar di Lombok atau di Jawa yang datang ke Bima. Dulu kok asam gini ya di sini. Saya emang gini ciri khasnya. Jadi mukanya gini tuh harus. Waktu ke Haro ikut gak? Ikut, ya. Ikut. Itu kalau gak salah saya ngeliat Aspar sama Aries masak kayak jangan-jangan itu menunya Nurul, bukan? Apa memang mereka masak ikan-ikan tumis gitu aja? Semuanya Nurul juga itu. Jadi kita masak-masak, kan bosan kan. 1 bulan lebih di Harau, kan makanan Minang semua, Padang, minyak-minyak, kayak gitu kan. Iya, emang Harau. Rendang, apa segala.
Nah, kita masak sendiri ya gitu kan. Itu masak-masak kita. Belanja ke pasar pulang latihan kan, ke pasar, belanja apa, masak-masak kayak gitu. Seru. Itu 1,5 bulan ya di Haro itu ya? Sebulan lebih. Kita dari Idul Adha tuh jalan lagi di pesawat. Dari Jogja ke Harau. Nah, kalau saya kan memang pribadi ya lebih suka kan memang tebing alam dulu waktu belum segede ini perutnya. Nah, udah jangan dibahas. Ya untuk minat nih sebenarnya kalau Nurul sendiri lebih suka yang memang ke arah sportnya atau memang ya kalau sport kan memang ya, saya atlet mau gak mau kan ya ke arah sport gitu, tapi di hati kecilnya Nurul lebih suka ya tebing alam apa memang yang tebing buatan? Lebih senang buatan, udah di aja. Tapi kemarin sampai berapa tingginya tuh? Yang saya ngeliat di IG cukup tinggi sih. Iya. Selfie sampai 100 sampai enggak? Itu kan banyak jalur. Nyampe kayaknya. 70 apa hampir 100 gitu bukan? 70-an. Yang kita panjatin tuh sampai 70-an. Ada dia kayak namanya multi-pitch gitu kan. Cuman kalau untuk sampai ke atasnya lagi itu 100-an lebih kalau nggak salah kemarin. Cuman kita belum nyampe sana kan harus tali yang panjang sekali kan. Harus panjang. Jadi kita cuma sampai di 70 berbeda ya. Iya. Kalau tebing alam sendiri, tebing alam mana yang ya selain Haro ya yang pernah dipanjat? Baru Harau. Itu perdana kemarin itu. Pantes banyak yang kaget juga. Kaget. Awalnya itu minggu pertama itu semuanya yang ditonton. Aduh ya Allah, kok ngeri ya lihatnya kayak gitu kan. Ya, biasanya kan berhadapan paling cuma 15 meter gitu kan. Itu kayaknya lihat ke atas. Kok mata gak nyampe atas ya kayak gitu kan, ngadep atasnya. Kayak tinggi. Itu perdana kemarin. Saya waktu dulu manjat tahun 95 apa ya? 95 apa 96 gitu lupa saya. Di Harau masih seru, masih sepi. Tapi kemarin ngeliat teman-teman pada manjat, udah ramai. Sekarang udah ramai. Iya. Di depan tebing itu udah ada homestay kayak gitu, udah jajar semua ramai. Homestay-nya banyak ya? Banyak. Bener-bener banyak homestay-nya. Jadi pengen kesana lagi, bagus kayaknya. Ayolah. Nah ini selama COVID ini, ya kan sibuk apa aja tuh? Masih olahraga apa? Ya hanya stretching aja, kayak gimana? Selama COVID ini ya? Jadi tetap paginya Nurul aktivitas di rumah, pagi tetap di rumah. Nah, jadi kan dikasih program beberapa gerakan lainnya di rumah. Kemudian sorenya masih bisa ke boulder. Nurul ada boulder nggak nyampe, deket banget dari rumah kan. Di Pencap, cuman dia di belakang. Jadi kita ngatur, kan latihannya bertiga atau paling banyak 4 orang sekali sesi latihan. Jadi biar benar-benar nggak numpuk gitu kan. Iya, kejaga. Ngejaga, iya. Nah, minimal masih bisa pegang poin lah. Nah, untuk apa ya? Ini kan banyak yang di stop nih, Olimpiade lah, bukan di ini ya, di reschedule kalau Olimpiade. Kalau PON juga jadinya tahun depan. Sebenarnya kejuaraan paling dekat itu apa sih, atau ada target kan untuk kejuaraan? Apa nunggu perintah dari FPTI aja gitu? Paling dekat sekarang belum ada kan, belum keluar apa-apanya. Yang seharusnya ada seri-seri per cup atau sebagainya, sekarang semuanya
udah schedule semua kan, nggak tahu kapan semua jadwalnya. Lo lihat buka di site-nya ISFC, jadi sekarang benar-benar kosong gitu kan, nggak tahu mau kejuaraan mana dulu yang dituju, ya latihan dulu dah. Untuk sekarang belum ada Ya sih, kabar. karena ya untuk persiapan Olimpiade, kualifikasi Olimpiade juga tertunda juga kan kemarin ya kalau nggak salah ya. Iya, tunda juga. Mungkin itu dulu ya Rul ya. Terima kasih atas waktunya. Ya Nurul sehat-sehat terus, sukses selalu. Amin. Yang dicita-citakan bisa tercapai. Amin. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak ya Rul ya. Ya, terima kasih. Sehat-sehat. Ya.